Hari ini kita mendengarkan sebuah pertanyaan yang sangat indah namun juga sangat mendalam. Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini diajukan kepada Yesus oleh salah satu orang yang hadir pada saat itu. Dan nampaknya ada kerinduan yang mendalam dalam dirinya, yakni untuk mengetahui apakah ada harapan keselamatan. Apakah upaya dia untuk menjalani kehidupan yang adil, yang baik, pada akhirnya akan mendapatkan tanggapan positif dari Tuhan. Bukan dalam arti bahwa dia melakukan kebaikan pertama-tama untuk mendapatkan ganjaran, melainkan apakah jalan kebaikan yang telah ia lalui pasti akan membawanya pada keselamatan. Dan mungkin pertanyaan semacam ini juga pernah kita tanyakan kepada diri kita sendiri pada momen-momen tertentu dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Dia tidak menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Yesus tidak menawarkan persentase atau data statistik. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengundang orang tersebut untuk merenungkan dirinya sendiri, merenungkan perjalanan pribadinya menuju keselamatan. Tuhan Yesus berkata, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Dan justru disinilah inti dari pesan hari ini. Persoalannya bukan pada berapa banyak orang yang diselamatkan, melainkan apakah kita sendiri telah melakukan semua yang kita bisa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka pertanyaannya bukan berapa banyak yang akan diselamatkan, melainkan apa yang telah kita lakukan untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kehidupan kita. Dia juga memperingatkan kita bahwa waktu untuk berubah, waktu untuk bertobat itu terbatas. Kita tak bisa menunda pertobatan kita tanpa batas waktu. Adalah benar bahwa Tuhan selalu menawarkan kepada kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan, dan untuk dapat mendekatkan diri kita kembali kepadanya. Dan adalah benar bahwa pintu keselamatan terbuka bagi semua orang. Namun, perlu diingat bahwa pintu itu sempit. Dan untuk bisa melewatinya, butuh usaha dan tindakan yang konkret. Masalahnya, seringkali kita jatuh ke dalam godaan untuk berpikir bahwa akan selalu ada waktu untuk memperbaiki diri, bahwa akan selalu ada waktu untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita berpikir bahwa kita dapat menunda pertobatan kita ke hari esok yang selalu tampak jauh. Namun, hari ini, Tuhan Yesus dengan jelas memperingatkan kita bahwa hari esok itu tidak selalu akan datang. Dia berbicara tentang pemilik rumah yang setelah menutup pintu rumahnya, tidak akan membukanya kembali. Yesus berkata, apabila tuan rumah sudah bangun dan menutup pintu, kamu yang masih tinggal di luar akan mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, bukakanlah jalan bagi kami." Tetapi ia akan menjawab kamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Dan ini adalah peringatan keras dan jelas. Kita tidak boleh menunggu sampai semuanya terlambat. Ketika waktu kita habis, tak akan ada lagi kesempatan untuk mengetuk pintu. Hidup menawarkan banyak kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah.
untuk diperdamaikan dengannya. Dan bukan hanya diperdamaikan dengannya, tapi juga dengan saudari-saudara kita. Tetapi kita harus memulainya dari sekarang juga. Keselamatan bukanlah masalah menjadi bagian dari kelompok yang memiliki hak istimewa. Tidak cukup hanya dengan mengatakan kami telah makan dan minum di hadapanmu dalam perjamuan Ekaristi. Tidak cukup karena hati seseorang bisa jadi sangat jauh meskipun secara fisik berada di dekat orang terdekatnya. Namun, hal ini juga tidak berarti bahwa kita tidak harus memiliki kedekatan fisik, karena toh hati kita bisa tetap dekat dengan Tuhan tanpa adanya kontak fisik dengannya. Kedekatan hati dengan Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hati kita. Dan itu hanya terjadi ketika kita memiliki hubungan yang otentik dengannya. Sebuah hubungan yang diekspresikan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Bapa. Injil hari ini adalah pengingat yang sangat penting untuk tidak menunda-nunda pertobatan kita. Janganlah kita menunggu sampai pintu itu tertutup sebelum kita memutuskan untuk masuk. Belas kasih Allah sangat besar, tetapi itu menuntut sebuah respons dari kita. Kita diundang untuk mengambil langkah pertama, untuk berusaha masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan janganlah kita menunggu hari esok untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan hari ini. Maka mari kita memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah, agar kita dapat mengenali kesempatan yang ditawarkan kepada kita setiap hari. Dan marilah kita berdoa supaya kita berani berubah, berani untuk meninggalkan apa yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan hidup dengan hati yang terbuka terhadap belas kasihan-Nya. Semoga kita semua dapat masuk melalui pintu yang sempit itu dan menemukan kehidupan kekal yang telah Allah sediakan bagi kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.